Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 SMA Negeri Sumedang. Di sini kami akan melaporkan hasil observasi kami ke Museum Prabu Gesan Ulun. Pengaturan kami di Museum Prabu Gesan Ulun. Museum merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan, merawat, melestarikan, meneliti, dan memamerkan benda-benda bersejarah yang memiliki nilai ilmu pengetahuan, budaya, dan pendidikan. Kehadiran museum sangat penting sebagai sarana pelestarian warisan budaya serta media pembelajaran bagi masyarakat agar memahami perjalanan sejarah suatu daerah. Salah satu museum yang memiliki nilai sejarah tinggi di Jawa Barat adalah Museum Prabu Gesan Ulun yang terletak di Kabupaten Sumedang. Museum Prabu Gesan Ulun terdiri atas beberapa bangunan bersejarah seperti Gedung Sri Maganti, Gedung Bumi Kaler, Gedung Gendeng, Gedung Gamelan, Gedung Pusaka, dan Gedung Kereta yang masing-masing difungsikan sebagai ruang pamer koleksi tertentu seperti mahkota binokasi, senjata tradisional Sunda, mata uang lama, alat musik tradisional, kereta kuda, kereta kencana, serta benda pusaka lainnya. Koleksi-koleksi tersebut menjadi bukti nyata kejayaan dan perjalanan panjang Kerajaan Sumedang Larang sebagai salah satu kerajaan penting di tanah Sunda yang memiliki peran dalam perkembangan politik, budaya, dan pemerintahan di wilayah Jawa Barat. Kerajaan Sumedang Larang sendiri merupakan kelanjutan dari kekuasaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Gesan Ulun pada abad ke-16. Pada masa pemerintahannya, Sumedang Larang berkembang menjadi pusat kekuasaan yang berpengaruh, terutama setelah runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Berbagai peninggalan sejarah dari masa tersebut kini dilestarikan di Museum Prabu Gesan Ulun sebagai sumber pengetahuan sekaligus identitas budaya masyarakat Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 2 Sumedang dari kelas 11-8. Di sini kami akan mengetahui ke sejarah Kerajaan Museum Prabu Gesan Ulun bersama saya Aditya. Bapak siapa? Abdul Syukur. Pak Abdul Syukur. Saya Nisti. Di sini saya akan nanya-nanya sih Pak. Boleh. Ingin mengetahui sejarah Prabu Gesan Ulun. Maaf sebelumnya mau nanya, kapan yang berdirinya Sumedang Larang? Oh, jadi kerajaan ya. Jadi begini panjang sebenarnya kan sebelum ada nama Sumedang kan dulu sudah ada kerajaan. Tapi namanya belum Sumedang. Jadi pertama ada kerajaan namanya Temung Agung. Ya. Nah, yang berpusat KTP di daratannya. Yang menjadi raja pertamanya namanya Prabu Guru Haji Putih. Ya. Nah, akhirnya nanti dipindah ke mana? Ya, yang sekarang Dharma Raja. Cuma di situ ada daerah namanya Ujung. Kemudian nanti diganti. Jadi Prabu Guru Haji itu kan punya putra. Apa namanya? Yang nanti dikenal Prabu Tajimalala. Nah, artinya nanti Prabu Tajimalala itulah yang nanti memberi nama asal-usul Sumedang. Ya, dari apa sebenarnya itu? Bukan langsung dikasih nama Sumedang, tapi akar kata dari. Nah, karena dulu Prabu Tajimalala kan melihat ini ada fenomena alam lah, melihat cahaya. Makanya melihat cahaya itulah belum mengatakan begini. Dari kata ini insun medal, insun menerang itu yang artinya aku lahir, aku yang menerang. Nah, dari situlah awal nama Sumedang itu. Sekarang ada slogannya Sumedang Insun Menal. Nah, jadi kalau benar itu sebenarnya dari asal kata itu. Ya, ini berkembang, ya. Jadi sebuah kerajaan yang kita kenal nanti pada Sumedang Larang. Yang memang itu pada zaman raja yang terakhir, yang kebetulan dipakai nama museum ini nantinya. Siapa? Yaitu Prabu Gesan Ulun. Oh, baik. Namanya. Jadi artinya pada zaman itulah Sumedang pernah melalui masa kebesaran. Karena kenapa? Sumedang sampai begitu luas wilayahnya karena dengan adanya mahkota ini. Nah, dua begini. Nah,
dengan akan mengerti ke Sumedang, Sumedang itu menjadi wilayah penerus kerajaan itu kan di Pajajaran, ya otomatis. Jadi bukan saja yang tapi wilayah juga sama-sama dipegang. Itu pada zaman Prabu Sabulun. Ya itu makanya tadi kerajaan Sumedang itu dikenalnya. Itu kalau tentang dari perjalanan siapa. Tapi itu ini pertanyaan apa lagi? Ini Pak, pertanyaan kedua, kenapa Museum Prabu Kesatun sangat penting untuk pelestarian sejarah Sumedang? Ya iya, yang nama museum pasti kaitan sebagai bentuk sebagai kan memang tempat penyimpanannya, perawatan, didokumentasikan sebagai untuk bahan apa kan? Salah satu kan bisa untuk rekreasi, untuk pembelajaran kan, membuat apa studi kan, itu salah satu itu mungkin salah satu misi itu fungsinya museum itu ya. Ya jadi perlunya museum karena kebetulan sudah kan punya sejarah, ya punya sejarah, ya artinya sejarah berupa apa peninggalan. Ya, yang tadi ya baik berupa ya seperti kan ada mahkota, ada perusahaan untuk senjata, itulah mana museum tadi. Jadi kalau tidak ada museum, ya kita pasti tidak akan menang sejarah. Ya itu salah satu. Ya jadi kenapa? Ya, jadi mungkin misalnya kebetulan ini salah satunya. Nah ke sini, ya. Nah, Baru juga di sini. walaupun baru begini, nah tapi tetap jadi musim-musim itu sebagai pembelajaran ya. Jadi belajar kan bukan saja di sekolah, nah tapi di museum kalau kamu kan langsung ke objeknya. Ya, jadi memang dulu sebelum ada museum orang kebanyakan bilang ini katanya, orang sudah saunan katanya, karena kan tidak ada belum melihat peninggalan. Ya, tapi selalu museum, jadi bukan lagi katanya, tapi betul nih itu. Terus apa lagi? Jadi yang diundang sih Pak, itu pada tahun berapa sih yang tadi pendirinya Sumedang itu pada tahun berapa? Jadi begini, soalnya kan kalau tahu kan berbeda. Jadi katanya nih Sumedang itu tahun 771. Sebelum waktu 1000 tahun. Tapi kalau hari dari Sumedang, kita dari sini ngambilnya. Jadi, nah coba kalau hari dari Sumedang itu tanggal berapa? Saya nanya nih, kalau hari dari Sumedang itu tanggal berapa? Bulan apa? Tanggal berapa? Ayo kau nanya nih. Karena kebetulan memang hari jadi itu dari sini waktu diserahkan ini ke Sumedang. Coba kira-kira berapa bulan apa? Ya nggak tahu banyak nanti. Nah, coba kan banyak yang tidak tahu itu. Karena kan Ini saya lihat 22 April. ya betul. Nah ini 22 April ini waktu diserahkan dari Pajajaran. Nah waktu itu di mana sih ininya apa keratonnya ya? Jadi bukan sini, bukan sekarang jadi museum, ini kan sudah zaman Bupati. Nah zaman kerajaan itu di sana, namanya di Kota Maya, Parasungkal sekarang dekat gunung ini, Gunung Kunci, Gunung Prasari. Kan ada dua gunungnya. Nah kalau kota ini di sebelah utara Gunung Prasari ini. Dulu, tapi kalau memang nggak ada. Cuma kalau sana ada pohon luar, kalau ke sana di rumah ada keraton. Nah akhirnya dulu di sana ini waktu penyahan itu. Cuman yang kesini siapa? Pasti ada nanya, Pak, kalau dulu dari Batu siapa rajanya? Bukan. Jadi raja tidak hanya memutus, menurunkan 4 tokoh, 4 kanagalan. Siapa di antara satu yang namanya Mah Jaya Perkasa. Pernah dengar nggak? Mah Jaya Perkasa, Manangganan, Mah Panahapa, Mah Carangpeot. Itu Semua itu. tokoh-tokoh enggak itu baru pengabdi Pajajaran ditugaskan untuk satu penjelasan di kota siapa yang benar ini dan siapa yang menjelaskannya ya. Nah kalau dari Pajajaran itu ada yang itu namanya Mah Jaya Perkasa itu pimpinannya. Kedua yang lainnya ada mengikuti dan juga ada masyarakat untuk mengikuti. Lihat nanti di Sumedang ada yang menerimanya. Nah, ada tokoh tapi belum jadi raja, masih muda sebenarnya. Pangeran Angkawijaya. Nah, nanti pangeran besar nanti diangkatnya, dilantik. Jadi memang dia menerima, tapi tidak langsung dilantik. Nah, jadi nanti karena waktu belum kasih di raja kan usianya dibatas 25 tahun.
berarti 20 tahun. Nah, akhirnya setelah dia cukup dewasa, dilantik memakai muka ini dan menjadi raja terakhir bagi kerajaan Kalajara. Ya, dengan ada juga nanti di kerajaan Sumedang Larang, karena disatukan. Nah, Sumedang Larang bukan ibunya, ya, disatukan. Nanti siapa namanya? Siapa saja, yaitu Prabu Sanjaya itu. Yang kita tahu kan Prabu Sanjaya. Padahal tadi namanya Pangeran Kalajaya. Berarti namanya Pak. Nah itu kan. Mungkin sekian dari penjelasan dari Bapak Agus Sugur. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya bisa lebih mengetahui sejarah Sumedang dan peninggalan asal usulnya itu bagaimana ya. Mungkin sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan demikian, keberadaan Museum Prabu Gesan Ulun tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai sarana edukasi untuk memahami sejarah Kerajaan Sumedang Larang, nilai-nilai kepemimpinan, serta perkembangan budaya Sunda. Oleh karena itu, kajian mengenai Museum Prabu Gesan Ulun penting dilakukan guna menelusuri jejak sejarah Sumedang Larang serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya daerah.